Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan juga rezeki yang melimpah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Bantu channel ini dengan cara subscribe dan semoga kisah ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Kisah dukun menunaikan ibadah umroh ini yang terjadi saat di depan Ka'bah. Mengunjungi tanah suci merupakan impian seluruh umat muslim. Ada dua ibadah yang dapat dilakukan dengan mengunjungi tanah suci Mekah, yaitu ibadah haji dan juga umroh. Ibadah umroh cenderung banyak peminatnya karena lebih fleksibel daripada ibadah haji dari sisi waktu pelaksanaan dan tidak terbatas kuota jamaah. Umroh biasa disebut juga sebagai haji kecil, sama dengan ibadah haji. Pelaksanaan umroh dilakukan di tanah suci. Secara bahasa, pengertian umroh adalah berkunjung ke suatu tempat. Sementara itu, dalam istilah fikih, umroh berarti melakukan serangkaian ibadah yang terdiri dari tawaf, sya'i, dan diakhiri dengan tahalul. Hukum melakukan ibadah umroh adalah sunnah. Meskipun demikian, ibadah umroh banyak peminatnya karena beberapa hal. Selain pelaksanaannya yang lebih fleksibel, karena dapat dilakukan sepanjang tahun, juga tidak dibatasi kuota seperti haji. Dan selain itu, ada kisah dukun asal Indonesia yang mempunyai pengalaman aneh ketika menjalankan jamaah umroh. Pengalaman itu dibagikan oleh seorang YouTuber bernama Sofi Awe, membagikan video cerita aneh seorang dukun yang menunaikan ibadah umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Di mana saat tiba di Mekah, si dukun kerap meminta pulang karena takut dicari oleh istri dan anaknya, padahal dia sedang berada di Mekah. Untuk diketahui, Muhammad Sofi Awe adalah warga negara Indonesia yang menetap di Arab Saudi sejak tahun 2009. Karena sudah lama mendiami negara Arab Saudi, dia kerap membantu jamaah asal tanah air untuk melaksanakan umroh. Cerita yang disampaikannya terkait dukun tersebut yang jalankan umroh terjadi pada tahun 2012. Kepada Sofi Awe, dukun itu bercerita, umroh adalah hadiah dari seorang pejabat yang telah dibantu dalam pemilihan umum. Pejabat itu menjanjikan hadiah umroh bagi orang-orang yang membantunya menang. Salah seorang di antara mereka dukun yang baru saja dikenal oleh Sofi Awe itu. Sang pejabat pun menepati janjinya dan memberangkatkan umroh orang-orang terpilih. Tentu saja salah satunya dukun tersebut. Dukun tersebut, kata Sofi Awe, tidak percaya sudah berada di Madinah dan menganggap sebuah hotel di Madinah adalah lokasi yang sering dilewatinya setiap hari menggunakan ojek. Ia lantas menanyakan kepada dukun apakah pernah ke Madinah sebelumnya, dan si dukun, kata Sofi Awe, menjawab belum pernah sama sekali. Dukun tersebut ngotot tidak percaya berada di Madinah. Teman-temannya meyakinkan tetap tidak percaya. Sofi lalu membawa dukun itu sholat di Masjid Nabawi. Sampai di sana, dukun tersebut masih tidak menyadari sudah berada di Madinah. Dia bilang orang-orang Arab yang ada di masjid adalah tamu negara. Hal sama terjadi saat di Mekah. Dukun ini melaksanakan ibadah tawaf sa'i menggunakan kursi roda karena takut dukun ini hilang tersasar. Namun setelah tawaf sa'i di Mekah, dukun juga tidak menyadarinya. Sang dukun justru merasa ia hanya keliling di kota tempat tinggalnya menggunakan sepeda.
Lalu Sofi mengajak sang dukun sholat di Masjidil Haram. Saya nasihatin Bapak, mulai saat ini Bapak berhenti bertaubat. Di depan mata Bapak ini Ka'bah, kiblat kita semua. Saya suruh berhenti, peralatannya dibuang, kata Sofi. Mendengar perkataan Sofi, dukun ini marah. Bagaimana saya buang? Semua perlengkapan saya itu menggunakan Al-Quran, ujar si dukun. Beranjak makan malam bersama jamaah lainnya, Sofi mengatakan ke jamaah lain sudah membawa dukun itu sholat di depan Ka'bah. Dan dukun itu baru sadar saat berada di tanah suci saat melaksanakan tawaf wada atau tawaf pamitan. Bapak ini bilang, "Alhamdulillah, kita sampai juga di kota suci Mekah bisa umroh," ujar Sofi. Selain itu, ada juga kisah Ustadz Muksid Haitami, seorang pembimbing atau mutawif untuk ibadah haji maupun umroh, menceritakan pengalaman tidak terlupakan saat membawa jamaah beribadah ke tanah suci di Mekah. Ustadz Muksid Haitami pun mengungkapkan bahwa pengalaman tidak terlupakan baginya adalah saat ada salah seorang jamaahnya yang umroh tidak bisa melihat Ka'bah. Jadi, kalau yang teringat sampai sekarang itu, yang pertama memang orang gak bisa lihat Ka'bah, ungkap Ustadz Muksid Haitami. Hal itu terjadi pada tahun 2015 silam dan dialami oleh seorang jamaah ibu-ibu asal Bogor. Pada saat itu dirinya sempat merasa tidak percaya lantaran Ka'bah sebesar itu dipikirnya mana mungkin tidak bisa terlihat. Jamaah yang merupakan seorang ibu tersebut baru memberitahukannya saat sudah selesai melakukan tawaf pada sekitar pukul 1 dini hari dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Pada saat sampai di hotel, tiba-tiba kamar hotel saya diketok kencang banget. Dia memanggil-manggil. Saya cek emang anak dari si ibu tadi, 2 orang suami istri sama ibu pimpinan majelis taklimnya, ujar ustadz tersebut. Ustadz Muklis diminta tolong oleh sang anak untuk ke kamar ibunya. Sang ibu rupanya menangis lantaran mengaku tidak bisa melihat Ka'bah saat melakukan tawaf tadi. Si ibunya tadi ya sudah tua, nangis. Katanya, "Saya jauh-jauh dari Bogor mau ke sini umroh, tapi saya nggak bisa melihat Ka'bah pada saat tawaf," ujarnya bercerita. Padahal ibu tersebut berada di lantai 2 dan ada kaca transparan yang dimana pasti Ka'bah akan terlihat. Sebagai informasi, pada saat itu Masjidil Haram masih dalam proses perbaikan dan sang ibu yang sudah tua mengenakan kursi roda sehingga harus berada di lantai 2. Pandangan sang ibu kepada Ka'bah tembus, jadi hanya bisa melihat tiang-tiang dari Masjidil Haram dan orang-orang yang memutar untuk melakukan tawaf. Dia tidak melihat apa-apa, jadi dia cuma lihat tiang-tiang Masjidil Haram saja. Iya, dia nggak melihat Ka'bah tadi sama sekali. Ya, dia cuma lihat orang-orang pada muter, kemudian lihat tiang-tiang Masjidil Haram aja, kata ibu tersebut berdasarkan cerita Ustadz. Kemudian ibu tersebut akhirnya diajak kembali ke Masjidil Haram untuk melakukan tawaf yang kedua kalinya. Ustadz Muklis Haitami pun menganjurkan sang ibu untuk mengingat apa kesalahan yang pernah dilakukannya dan meminta ampun kepada Allah sambil membaca istighfar saat di perjalanan melakukan tawaf. Saat putaran pertama, sang ibu diketahui masih belum juga melihat Ka'bah. Setelah putaran ketiga,
barulah tangisan ibu tersebut pecah lantaran akhirnya bisa melihat Ka'bah. Dia pun menangis dengan histeri sambil membaca istighfar. Dari putaran ketiga sampai ketujuh, ibu itu masih terus menangis karena baru bisa melihat Ka'bah. Tawaf pun baru selesai sekitar pukul 2:30 pagi dan kembali ke hotel untuk beristirahat. Usut punya usut, setelah ditanya-tanya, ibu tersebut rupanya memiliki permasalahan yang belum selesai dengan tetangganya sampai ia berangkat umroh. Selain itu, ibu tersebut juga diketahui melakukan kegiatan yang mengarah ke arah syirik terhadap Allah. Sehingga itulah yang kemungkinan menjadi hijab atau penghalang bagi sang ibu tidak bisa melihat Ka'bah. Tapi setelah mengingat kesalahannya dan beristighfar berkali-kali, akhirnya ibu itu bisa melihat Ka'bah dalam ibadah umrohnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.